Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Aulia Safina dengan NIM 23051204009. Jadi pada kali ini saya akan membahas praktikum mengenai web server dan juga DNS server. Jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama, memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu untuk pengertian dari web server itu sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server biasanya digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas dari web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antar browser dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, selanjutnya, fungsi dari web server ini sendiri adalah yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka ada beberapa fungsi yang berbeda. Fungsi web server sebagai hardware yang pertama bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Lalu Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia. Lalu fungsi dari web server sebagai software, selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache, Ngins, IIS, dan lain-lain. Dan di sini juga ada keunggulan dari masing-masing web server, mana ini kalian bisa membacanya sendiri ya. Langsung saja kita akan menuju ke skenario percobaannya. Nah, pada skenario ini saya sudah membuat skema yang disuruh pada praktikum ini, yaitu kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP. Di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, ini saya sudah buat di Cisco Packet Tracer-nya, di mana skema tersebut memiliki 3 router. Lalu ada beberapa lab, ada 4 lab, dan juga ada 6 PC, ada 1 laptop dan 1 smartphone, dan ada beberapa server, ada DNS server, ada DHCP server, web server, FTP server, dan juga mail server. Nah, ini kita akan men-setting dulu untuk IP-nya. Berhubung saya sudah men-settingnya, jadi saya akan tunjukkan beberapa settingan yang ada dalam skema ini. Jadi yang pertama kita buka untuk PC 1, IP config dari PC 1 yaitu 192.168.1.1 berada di subnet max/26.192 dan juga default gateway-nya yaitu 1.662 dan DNS servernya seperti yang telah diujikan pada praktikum sebelumnya yaitu 33.33.33.1. itu merupakan IP dari DNS server yang kita miliki. Selanjutnya untuk PC 2 juga sama, dia hanya berbeda pada IP address-nya,
yaitu di PC 2 itu dia memiliki address 192.168.1.2 dan subnet max-nya sama seperti PC 1 yaitu 192 berada di /26, default gateway-nya 1.62 dan DNS servernya juga sama 33.33.1. Begitu juga dengan PC 3, bedanya hanya di IP address-nya. Oke, selanjutnya di PC 4. Ini PC 4 ini berada di lab 2. Jadi dia memiliki IP 192.168.1.65. Subnet max-nya sama 192, default gateway-nya 168.1.126 dan DNS servernya juga sama. Selanjutnya untuk PC 5 itu juga sama, yaitu memiliki IP-nya saja yang berbeda seperti di PC 2 dan PC 3. IP dari PC 5 yaitu 66 dan IP dari PC 6 yaitu 67. Seperti itu. Lalu kita lihat pada config di router 1, FA0-nya itu merupakan default gateway dari lab 1, subnet max-nya /26 dan FA1-nya itu merupakan default gateway dari lab 2. Oke. Selanjutnya kita akan men-setting untuk DHCP servernya. Nah, karena kita belum belajar DHCP, jadi ini saya setting setelah saya melihat YouTube. Ini kita atur FA0-nya yaitu 192.168.1.253 dengan subnet max yaitu /25 yaitu 128. Untuk kita setting juga di service lalu di DHCP. Nah, namanya itu server pool, lalu default gateway-nya itu 254 dan servernya menuju ke 33.33.33.1 yaitu merupakan IP dari DNS server. Lalu untuk start IP-nya 192.168.1.151 berada di /25. Lalu kita save saja. Lalu kita akan men-setting untuk laptopnya. Yang pertama kita menuju ke IP config-nya. Nah, ini kita klik static, habis itu ke DHCP lagi, nanti dia akan berubah sesuai dengan DHCP yang telah kita set di DHCP servernya. Jadi dia otomatis gitu. Untuk smartphone-nya juga sama, kita cek di IP config-nya, dia juga akan menuju ke DHCP server. Lalu kita masuk ke web servernya. Nah, di web server ini kita akan men-setting IP config-nya yaitu 43.43.43.1 dengan subnet max /24, default gateway-nya yaitu 43.43.43.3 dan menuju ke DNS server 33.33.33.1. Oke. Lalu kita setting FTP servernya itu sama juga, cuman berbeda di IP address-nya yaitu dia 43.43.43.2 berada di /24. Untuk mail servernya juga sama, dia hanya berbeda di IP address-nya yaitu 43.43.43.4. Selanjutnya kita masuk ke menuju ke ini ya, langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server. Lalu, nah kita ubah dulu di web servernya ya. Kita ubah agar tulisan yang muncul nanti itu seperti ini. Kita edit dulu. Kita tuju ke web servernya, lalu kita klik service, lalu menuju ke HTTP. Nah, di situ ada index HTML, edit. Lalu kita kopas aja yang di samping itu, tulisan yang di samping.
kita kopas, lalu kita tempel di dalam service tersebut. Tempel, oke, lalu save aja. Lalu melakukan percobaan yang selanjutnya, yang keempat ini. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web server dari tab desktop dan lalu jalankan URL 43.43.43.1. Kita buka web servernya, web browser, lalu kita tuliskan di URL-nya yaitu 43.43.43.1. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini ya. Selamat datang di officialwebjarkom.com. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Untuk percobaan selanjutnya ini kita buka laptop, lalu kita menuju ke web browser. Nah, pada web browser kita lakukan hal yang sama pada PC 1 tadi, yaitu 43.43.43.1. Nah, jika berhasil, dia akan menampilkan tampilan seperti yang tadi di PC 1. Oke, jadi kita telah menyelesaikan praktikum dari web server. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke praktikum DNS server. Nah, tujuan dari praktikum ini, praktikum DNS, yang pertama memahami fungsi dari DNS, lalu memahami cara kerja dari DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Allocator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, cara ini tuh cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan masukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal masukkan alamat google.com. Nah, fungsi dari DNS ini sendiri yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, nah ini ada bagian-bagian dari DNS, ada .com, ada .org, ada .net, dan lain-lain. Langsung saja menuju ke skenario percobaannya. Nah, skema dari percobaan ini sama seperti yang tadi, web server. Di sini kita akan mengaktifkan service dari DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar yang sudah tertera. Nah, kita buka dulu untuk server dari DNS. Selanjutnya kita buka server dari DNS, yaitu ke service, lalu menuju ke DNS, lalu ini ada jarkom.com namanya, yaitu dengan tipe A-record dan addressnya menuju ke 43.43.43.1. Lalu selanjutnya ada ini yang selanjutnya itu cname atau alias nama lain dari jarkom.com, yaitu www.jarkom.com. Nah, itu merupakan jika kita ingin mengetikkan www.jarkom.com, dia akan menuju ke hostname-nya yaitu jarkom.com. Seperti itu. Jadi dia tuh bisa ditulis jarkom.com atau bisa juga ditulis www.jarkom.com, seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa di gambar ya. Ada FTP Jarkom. Kita belum menambahkan di sini. Kita tambahkan namanya yaitu ftp.jarkom.com dengan tipenya A-record, sama seperti jarkom.com. Nah, lalu addressnya kita tulis dia tuh menuju ke server yang mana. Nah, karena ftp.jarkom.com
jadi dia memiliki address 43.43.43.2 seperti itu. Oke, setelah ditambahkan, kita lihat di sini juga ada mail server. Nah, mail server tadi kan 43.43.43.4 ya. Tapi kita akan menambahkan juga di DNS ini, yaitu emailku.com dengan tipenya urecord dan addressnya dia menuju ke mana? 43.43.43.4. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke percobaan selanjutnya, yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti pada gambar berikut. Pada PC1 kita akan menjalankan nslookup jarcom.com. Selanjutnya dia akan mencari, dia akan menampilkan server yaitu 33.33.33.1 dan juga ada ini namanya yaitu jarcom.com dan juga memiliki address 43.43.43.1 seperti itu. Selanjutnya ini ada pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil maka akan tampilan seperti berikut. Oke, kita klik saja di web browsernya yaitu jarcom.com. Nah, tampilannya juga sama seperti yang di web server 43.43.43.1. Tampilannya seperti itu. Kita coba di www.jarcom.com ya. Kita coba apakah sama, akan menampilkan selamat datang di official web jarcom.com ataukah ada perubahan. Kita ketik saja www.jarcom.com. Nah, dia akan mengeluarkan hal yang sama ya, jadi berhasil. Lalu kita menuju ke praktikum selanjutnya yaitu pada laptop ya. Kita belum mencoba di laptop, kita buka di web browsernya, lalu kita coba sama seperti tadi yaitu jarcom.com. Kita run. Nah, sama. Oke. Selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita coba menuju laptop, lalu command prompt kita ketikkan nslookup ftp.jarcom.com. Nah, dia akan menampilkan hal yang sama seperti yang tadi di PC1 ya. Itu dia memiliki server 33.33.1 dan juga namanya ftp.jarcom.com. Dia memiliki address menuju address ke 43.43.2. Untuk praktikum yang selanjutnya ini ada perintah buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop. Ini belum kita lakukan karena kita belum men-setting untuk FTP servernya secara lengkap ya. Mungkin next praktikum kita akan membuat koneksi. Oke. Demikian praktikum web server dan DNS server yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.